Good day, everyone. May we all be blessed with health and prosperity. Welcome to our Knowledge Management System course. In this session, we'll learn about managing knowledge workers. I'm Leon Andretti Abdillah, and I'll be your lecturer for the sessions. Alright, let's get started. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sehat dan sejahtera buat kita semua. Selamat datang rekan-rekan mahasiswa yang saya cintai dan banggakan dimanapun Anda berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Lecture untuk mata kuliah ini adalah Leon Andretti Abdillah, saat ini sebagai Associate Professor Computer Science and Information System pada Fakulti Science and Technology. Kemudian juga bertugas sebagai asesor, reviewer, research fellow, dan editor. Asesor BKD di Kemdikbud, kemudian reviewer di Kemdikbud, research fellow INTI International University Malaysia, serta research fellow Tsinghua University Taiwan, dan menjadi editor pada sejumlah international journal dan conference. Mata kuliah yang diasuh antara lain adalah HCI, KMS, CRM, kemudian ada BPP, BPHEM, Databases, Data Structure, ERP, Information System, ITSM, Management Information System, Supply Chain Management, System Analysis and Design, Algorithm and Programming, dan lain-lain. Juga sebagai mentors, ini ada di Pablo New Zealand dan Unpad Indonesia. Kemudian ada sebagai consultant baik di bidang akademik, research, dan community, serta koordinator pada Research Center dan Enterprise System Research Group. Kita masuk ke course description ya. In the current era, good knowledge management has become a vital strategy advantage for firms in a variety of industry. Knowledge management system is a course that aims to give students a thorough understanding of the principles, techniques, and technologies involved in harnessing, organizing, sharing, and exploiting knowledge in an organizational environment. Students will investigate the diverse world of knowledge management in this course, learning how organizations may harness their own intellectual assets to improve decision-making, creativity, and competitiveness. Students will gain the information and skills needed to effectively design, deploy, and assess knowledge management system through a combination of theoretical principles and practical application. Selanjutnya baru masuk ke course objective ya. Students should be able to do the following by the end of the course. Jadi ada 7. Yang pertama adalah define and comprehend the significance of knowledge management in today's organization, explains the various knowledge management models and frameworks, analyze the knowledge production, acquisition, storage, retrieval, sharing, and transfer processes, recognize the technology and tools employed by knowledge management system, create techniques for establishing a culture of information sharing within an organization, assess the influence of knowledge management on organizational performance, dan last but not least adalah recognize ethical and security issues in knowledge management. Oke, sekarang masuk ke course expectation. Yang pertama adalah attendance dan enrollment. Jadi mahasiswa diharapkan secara reguler itu hadir ya, bisa secara offline ataupun online, termasuk juga dalam diskusi, dalam forum, serta kegiatan berkelompok. Yang kedua adalah task and assignment. Jadi selama perkuliahan Anda akan mendapati sejumlah tugas-tugas, bisa juga kuis, ujian untuk menilai seberapa capaian pemahaman Anda terhadap konten mata kuliah ini. Kemudian ada juga group project. Mahasiswa diminta untuk bekerja secara kolaboratif ya, berkelompok untuk mengaplikasikan knowledge management principle ke dunia nyata yang mungkin ditemui. Yang keempat adalah reading and resources. Nanti kita akan berikan sejumlah recommended reading and resources. Jadi diharapkan Anda mempelajari materi-materi tersebut sehingga dapat meningkatkan pemahaman dari subjek ini. Selanjutnya perlu diperhatikan juga regular office hours ya. Jadi kalau mau bertanya, konsultasi itu fokus pada jam kerja ya. Jadi saya meminimalkan kontak di luar jam kerja. Kemudian harus bersikap profesional
respectful ya, baik terhadap karyawan ya, dosen, rekan-rekan dan lain sebagainya. Kemudian communication juga penting ya. Jadi kalau mau bertanya itu harus jelas dan usahakan pada waktunya. Kemudian yang kedelapan adalah ethical conduct. It is critical to maintain academic and ethical integrity. Termasuk juga nanti ada kita harus menghindari yang namanya plagiarism dan juga cheating ya, baik pada saat belajar, tugas ataupun ujian. Kemudian tak lupa adalah feedback. You will receive constructive feedback on your assignment and project to help you improve your understanding and performance. Review. Sebelum masuk pada materi kali ini ada banyak dari review sudah ke topik yang sudah dibahas pada pertemuan sebelumnya, antara lain yaitu adalah portal concepts, kemudian benefits of knowledge portals, knowledge portal key components, portal tools kategori, serta critical issue in knowledge portal. Reviews. Before we learn about managing knowledge worker, we need to review several content as follow. Start from portal concepts, after that knowledge portal architecture, then knowledge portal benefit, after that portal tool category. Last but not least is critical issue of knowledge portals. Knowledge portals serve as centralized access points to an organization's vast information and knowledge assets. They are designed to aggregate, organize, and personalize content, making it easily discoverable and actionable for employees, partners, and customers. Their strategic importance lies in fostering a knowledge-sharing culture and enhancing decision-making. Knowledge portal architecture ada 3 layer model ya, yang nampak seperti gambar berikut ini. Yang pertama itu adalah knowledge base. Ini knowledge base ya di bagian sini. Kemudian ada function ya. Nah, seperti ini ya. Di sini ada contohnya misalnya document management, teamwork, active process support ya. Juga ada personalization. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah user interface and navigation. Ini langsung terhubung dengan para pengguna. Nah, ya kira-kira menunya ya atau interface yang akan digunakan untuk mengakses knowledge base-nya. Benefit of knowledge portal, ini ada sejumlah peningkatan ya, dapat berupa peningkatan productivity, kemudian memudahkan locating documents ya, kemudian memudahkan collaboration, memudahkan better decision, pengambilan keputusan, kemudian juga meningkatkan kualitas of data, juga meningkatkan sharing of knowledge, serta memudahkan kita identify experts ya, mengidentifikasi sejumlah expert. Benefit lain itu adalah terjadinya penurunan dalam bentuk email traffic ya, kemudian penggunaan bandwidth, waktu meeting, phone call, waktu respond time ya, kemudian juga mengurangi redundant effort, mengurangi biaya operasional, serta mempercepat time to market. Categories of portal tools, jadi ada sejumlah kategori ya untuk suatu portal. Ini perangkat-perangkatnya bisa berupa gathering, categorization, distribution, collaboration, publish, personalization, serta search atau navigate. Critical issue for knowledge portals. Yang pertama misalnya responsive to user need. Bagaimana harus merespon dengan cepat terhadap kebutuhan pengguna. Kemudian content structures in large system. Jadi kalau sistemnya terlalu besar, bagaimana menstrukturkan kontennya juga bisa jadi satu issue ya. Kemudian content quality requirement. Integration with existing system. Nah ini apalagi kalau ada update teknologi, itu bagaimana mengintegrasikannya dengan sistem yang sedang berjalan ya. Kemudian ada lagi scalability, hardware software compatibility, serta synchronization of technology with the capability of users. Managing knowledge workers. Berbauses, kita pada pertemuan kali ini akan mengetahui definisi dari knowledge workers, kemudian mengetahui istilah pada knowledge workers, lanjut mengetahui core kompetensi of knowledge workers, serta cara mengelola knowledge workers. Agendanya dibagi menjadi 5. Pertama, kita akan belajar knowledge worker definition, kemudian core competence untuk knowledge worker,
kemudian ada istilah traditional versus smart managers, kemudian juga ada Chief Knowledge Officer atau CKO, serta incentive and motivation. Managing knowledge workers focuses on individuals whose primary asset is expertise and intellectual capability, defining the knowledge worker as a creator and user of knowledge. It highlights essential core competencies such as creativity, collaboration, and problem solving. The contrast between traditional and smart managers emphasizes empowerment over control. The role of the Chief Knowledge Officer, CKO, ensures strategic knowledge alignment, while effective incentives and motivation systems foster innovation, engagement, and sustained organizational learning. Knowledge workers. Kita perlu tahu terlebih dahulu pada trend knowledge society itu ada added value for a company. Ya, ditentukan oleh knowledge, employee skill, dan ability. Ya, ini atau KSA. Selain itu juga ada knowledge relations, kemudian know-how, and particularly effective investment in intellectual capital. Jadi knowledge worker itu sangat terkait dengan added value, kemudian KSR atau knowledge, employee skill, dan ability, serta intellectual capital. Ini diusulkan oleh Peterlis Malezuska pada tahun 2013. Selanjutnya, ya, pada saat ini, knowledge of any company is determined by the effectiveness and extent of knowledge. Jadi, pada saat ini, kemajuan suatu perusahaan itu sangat ditentukan oleh knowledge, ya. That is work process combined with the level of involvement within the company. Jadi, bagaimana keterlibatan pegawai tadi pada suatu perusahaan juga ada extent dari pengetahuan yang diterapkannya. Kemudian juga pada its globalized world, the importance of acquiring and using the latest know-how. Kepentingan bagaimana acquiring, ya, mendapatkan dan menggunakan the latest know-how. Know-how itu sendiri kata lain dari knowledge tadi, ya. It's steadily growing, helping companies to gain and advance our capabilities, ya, katanya. Jadi terus berkembang dan membantu perusahaan untuk mendapatkan keuntungan atau kelebihan dibandingkan dari kompetitornya, ya. Yang ketiga, knowledge based on information and supported by cultural value. Jadi ada tambahan cultural value, yang nilai budaya yang ada pada perusahaan has become an independent force and the single most decisive factor in social, economic, technology, and cultural transformation. Jadi knowledge itu sangat penting, ya, bagi perusahaan, dan ditambah dengan apa? Information supported by cultural values. Jadi ada nilai-nilai budaya yang ada pada suatu organisasi itu akan mendorong cultural transformation serta dapat meningkatkan daya saing bagi suatu organisasi. Knowledge workers coined by Peter Drucker. Knowledge workers are individuals whose primary function involves creating, distributing, or applying knowledge. Sekarang baru kita masuk ke what is knowledge worker, ya. Transform corporate and personal experience into knowledge through capturing, assessing, applying, sharing, and disseminating it with organization to solve problems or create value. Jadi dia mentransfer, ya, corporate and personal experience. Jadi pengalaman yang ada pada corporate atau perusahaan dan personal menjadi suatu pengetahuan melalui apa? Proses capturing, penangkapan, ya, assessing, penilaian, applying, penerapan, sharing, share, ya, berbagi, and disseminating penyebarluasan within the organization, pada suatu organisasi untuk apa? Solve specific problem, menyelesaikan problem-problem tertentu atau create value. Jadi bisa juga menciptakan nilai baru bagi suatu perusahaan. Jadi itulah tugas dari knowledge worker. Jadi dia adalah transformer secara sederhana, ya. Transformer experience into knowledge. Kira-kira seperti itu.
Knowledge worker, dia akan melibatkan value, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, kemudian melakukan transformation process, melibatkan IT tools, kemudian juga berhubungan dengan organizational culture, dan yang terpenting lagi adalah dia mentransform ya personal and corporate experience. Itu adalah 5 bidang yang terlibat dengan knowledge worker. Knowledge worker juga membutuhkan suatu kompetensi inti, ya kita kenal dengan core competence. Yang pertama adalah thinking skill, having a vision how the product or the company can be better. Jadi terus-menerus dia akan memikirkan bagaimana perusahaan atau produknya selalu lebih baik dari waktu ke waktu, ya. Yang kedua adalah continuous learning. Di sini on learning and relearning in tune with the fast changing condition. Jadi belajar itu terus-menerus dilakukan, ya, terutama pada fase saat ini adalah fast changing condition. Kondisinya berubah dengan sangat pesat, sangat cepat, ya. Jadi harus terus-menerus continuous learning. Kemudian innovate team and teamwork via collaboration, cooperation, and coordination. Perusahaan yang baik akan terus-menerus menciptakan apa? Produk-produk inovatif. Produk inovatif itu dilakukan oleh apa? Tim dan teamwork yang inovatif pula. Caranya apa? Jadi trennya tidak lagi sole action, tapi sekarang adalah apa? Collaboration, cooperation, dan coordination. Selain innovate, juga harus apa? Creativity. Jadi kata-kata create, ya, ciptakan. Apa itu? Dreaming ways to advance the firm. Terus-menerus kita bermimpi bagaimana perusahaan kita dapat melakukan langkah-langkah baru, ya, itu creativity. Selanjutnya yang kelima yaitu adalah risk taking and potential success. Jadi harus pintar juga mengambil resiko, ya. Making joint decision with calculate risk. Tentu saja resiko yang diambil tadi harus ada hitung-hitungannya. Kemudian decision taking action, ya. Be willing to embrace professional disciplines, passion and determination. Yang terakhir adalah culture of responsibility to knowledge. Jadi budaya bertanggung jawab melalui pengetahuannya. Jadi pengetahuan itu bukan hanya pengetahuan yang tidak bertanggung jawab, ya, tapi pengetahuan yang dapat dipertanggungjawabkan. Contohnya loyalty and commitment to one's manager or leader. Researchers and analysts conduct studies, interpret data, and generate insights. Critical for strategic planning. IT professionals design, develop, and manage technology systems and infrastructure. Essential for digital operations. Educators and consultants share expertise, train others, and advise on specialized topics. Facilitate learning and problem solving. Creative workers innovate new products, designs, and content. Drive marketing and user engagement. Itu juga boleh. Trennya sekarang ada istilah smart manager. Kalau yang lalu itu hanya manager aja. Sekarang pada masa knowledge society ada istilah smart managers. Pada traditional managers biasanya dia bersifat action oriented. Jadi dia melakukan aksi, ya. Tapi kalau pada smart manager yang dilakukan apa? Learning oriented. Dia mempelajari bagaimana situasi kondisi saat ini supaya bisa advance dibandingkan kompetitor, ya. Spend most time supervising, delegating, controlling, and ensuring procedure are compiled. Jadi fokus pada apa ya katanya? Supervisi, ya. Delegasi dan pengendalian dan meyakinkan bahwa proses itu dilaksanakan. Kalau pada smart manager fokus on organizational learning to ensure operational excellence. Jadi di sini tidak terlalu berfokus pada prosedur, tapi fokusnya pada apa? Operational excellence. Sehingga bisa saja ada penyesuaian-penyesuaian, walaupun tetap nanti ada juga unsur supervising, delegating, controlling, and produce-nya, ya. Master the work because they were once worker. Gitu, ya. Jadi fokusnya apa? Menguasai pekerjaan dan subordinate-nya. Tetapi kalau pada smart manager, expected not to have master the work of the student. Gitu, ya. Jadi dia tidak fokus pada suatu pekerjaan saja. Bisa saja nanti pekerjaannya itu di extend, diubah. Jadi tetap boleh dia master, tapi dia tidak harus fokus master di suatu pekerjaan itu. Coba sekarang tantangannya kan kita lihat berubah-ubah, ya. Kalau sekarang trennya misalnya online, ya, berbasis big data,
sosial media, maka smart manager juga dituntut untuk melakukan hal itu ya. Pada traditional manager cenderung sebagai supervisor and order giver, pemberi perintah ya. Tapi kalau smart manager dia trennya sebagai apa? Facilitator and teacher. Seperti ini. Jadi yang digarisbawahi yang ini ya, memberikan fasilitas untuk teamworknya bekerja menggapai tujuan dari organisasi. Nah, tantangan utama, get the organization moving toward achieving goals in line with rate of change. Artinya apa? Organisasi harus maju terus untuk mencapai tujuannya ya, seiring dengan apa? Ritme dari perubahannya. Gitu. Promote active learning to improve knowledge workers' capacity to produce and respond to change. Nah, jadi si manajer juga harus apa? Mempromosikan pembelajaran aktif untuk meningkatkan kemampuan ya dari knowledge worker-nya dalam apa? Menciptakan, menghasilkan, dan merespon terhadap perubahan-perubahan tadi. Provide opportunity for knowledge worker to brainstorm ideas, exchange knowledge, and devise new ways of doing business. Juga menjadi fasilitator bagi para knowledge worker untuk apa? Brainstorm ideas. Jadi ide-ide tersebut kita bicarakan bersama-sama ya. Jadi tidak lagi top down atau bottom up dominant ya, tetapi brainstorm. Jadi kedua arah itu dilakukan ya. Kemudian juga exchange knowledge, bertukar pengetahuan, and devise new ways of doing business. Nah ini ya trennya, apalagi sekarang zaman COVID ini, ways of doing business itu berubah di mana-mana ya. Kelompok major change selanjutnya, motivation and autonomy, balancing organizational goals with the need for individual freedoms and intrinsic motivations. Micromanagement can stifle creativity. Di sini tantangannya adalah bagaimana motivasi dan otonomi yang ada pada organisasi diharapkan bisa sesuai dengan kebutuhan dari individual freedom, gitu ya. Kemudian juga ada tacit knowledge capture, extracting implicit knowledge from experience or institution that is difficult to articulate and codify into explicit forms. Ada kalanya tacit knowledge yang masih berbentuk experience atau intuition tadi cukup sulit untuk diterjemahkan atau dikodifikasi menjadi explicit form. Inilah tantangannya ya. After that, collaboration barriers. Becoming organizational silos, geographical distance, and cultural differences to foster effective knowledge sharing. Jadi knowledge sharing juga bisa mengalami tantangan, bisa terkait yang paling mudah dilihat misalnya adalah jarak secara geografis ya. Apabila instansi tadi memiliki cabang-cabang yang berada pada daerah-daerah tertentu, termasuk budaya juga. After that, knowledge loss, ya, mitigating the risk of critical knowledge departing with employees due to retirement or turnover, a significant threat to organizational memory. Jadi apabila ada retirement atau peralihan knowledge worker dari satu departemen ke departemen yang lain, ini juga memerlukan penanganan agar tidak terjadi knowledge loss-nya. Tanggung jawabnya, nah ini adalah managing knowledge workers, searching out, creating, sharing, and using knowledge regularly. Jadi terus-menerus dia melakukan apa? Mencari, menciptakan, berbagi, dan menggunakan knowledge secara rutin ya. Dan maintaining work motivation among knowledge workers. Ini juga penting ya, motivasi perlu dijaga. Tanggung jawabnya, hiring and recruiting bright knowledge-seeking individual. Kemudian managing collaboration, coordination, and concurrent activity among knowledge workers. Nah, walaupun ada yang mendukung tadi, ternyata juga ada ya faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas dari knowledge worker. Misalnya time constraint. Di beberapa perusahaan kadang-kadang memberikan time constraint yang tidak masuk akal ya. Jadi time constraint juga harus make sense ya, harus reasoning juga. Knowledge worker performing tasks that the firm did not hire them to do. Ada juga beberapa knowledge worker yang seperti itu. Work schedule mismatch. Nah, ini juga sangat krusial ya, masalah klasik jam kerja ya, dan jadwalnya juga. Bahkan tidak sedikit juga ada demotivation against knowledge worker productivity. Nah, ini kalau dia tidak dihargai produktivitasnya, membuat para knowledge worker menjadi demotivation ya.
Work adjustment model dapat lihat seperti gambar berikut ya. Yang pertama corresponds-nya, apabila bercocokan maka dicek ability-nya dengan job requirement ya. Ability dari individu, sedangkan job requirement itu diambil dari job reinforcement ya. Kalau vocational need dan reinforcement-nya match, maka corresponds, cocok ya. Tetapi bisa juga dicek satisfactory. Jadi apakah employee itu puas dengan pekerjaannya ya, baik dari sisi dari sisi employee, atasannya ya. Kalau dia puas, maka bisa dilakukan promote atau bisa juga transfer pada posisi yang lebih baik. Tetapi sebaiknya apabila tidak bersesuaian bisa fire atau retain. Ya. Sedangkan dari sisi employee, job satisfaction, kalau karyawannya puas dengan pekerjaannya, maka kalau dia cocok, dia akan remain, dia akan bertahan, maka tenure ya. Tetapi apabila dia tidak puas ya dengan job satisfaction-nya, maka dia bisa quit a new job ya, baik pada perusahaan lain atau pada bidang lain. Ya, ini modelnya. Kemudian trennya adalah tanggung jawab ke CIO ya. Nah, istilahnya ada CKO sekarang ya. Chief Knowledge Officer. Ya. Maximize return on investment in knowledge by people, process, and technology. Share best practice and reinforce benefit of knowledge sharing among employees. Promote company innovation and commercialization of new ideas. Minimize knowledge loss at level of the business. Gitu ya. Peranannya CKO, dia berperan jadi agent of change, atau dia yang memulai perubahan ya, atau dia yang memberikan contoh perubahan di organisasi. Dia juga investigator ya, linking pin, listener, bahkan politician, strategi bagaimana agar perusahaannya tetap maju dibanding competitors-nya ya. Atributnya adalah teaching and selling, communicating, speaking the language of users, media and working with management at low level ya. Kemudian juga dia harus memahami ya bagaimana mengidentifikasi problem area and determining the impact, dampak-dampaknya. Selanjutnya adalah technical skill. Ini merupakan broad knowledge of business practice and ability to translate technical information at employee level. Jadi pengetahuan yang cukup luas ya, terutama pada praktek-praktek bisnis serta kemampuan untuk menerjemahkan informasi secara teknis sampai ke level pegawai. Making effective use of technical and non-technical element in KMN science, juga knowledge of information technology, information system, and how information is transformed into knowledge. CKO success factor ya. Ini ada yang pertama itu adalah focus less on problems and more on successes and opportunity. Jadi jangan fokus pada masalah yang dihadapi, tapi justru harus lebih pada kesuksesan serta peluang-peluang yang ada. Adopt an attitude that views challenges as opportunity. Kita harus bisa mengadopsi suatu perilaku di mana memandang tantangan itu adalah sebagai peluang ya. Work on creating tomorrow's business instead of focusing on yesterday's problem. Jadi kita bagaimana menciptakan peluang usaha besok daripada fokus pada permasalahan yang telah kita hadapi. Itu kira-kira success factor key-nya ya. Ini yang tetap dibutuhkan adalah incentive and motivation. Jadi bisa saja menggunakan monetary award, ya, bonus and special prize for teams or individual for unique contribution. Jadi yang memiliki kontribusi bagi organisasi, kita berikan monetary award, bonus, dan special prize. Kemudian flex time allow the team to decide on when to work, when to quit, and so forth. Waktu kerja tidak lagi 8495 ya, tapi fleksibel. Seperti itu. Publicize success through the firm. Kalau ada yang berhasil, ada yang bagus, kita publish ya. Jadi tahu ini yang berhasil atau memberikan ide-ide baru atau memberikan inovasi atau bahkan mungkin menciptakan cara baru bagaimana organisasi itu bergerak atau antisipasi perubahan-perubahan ya. Jadi incentive and motivation itu sangat penting untuk mengelola knowledge workers ya.
apps for managing knowledge workers. Ada sejumlah kelompok aplikasi yang bisa digunakan untuk mengelola knowledge workers ya. Itu ada yang namanya collaboration tools. Ini ada seperti Microsoft Teams, Slack, Trello, Asana. Kelompok selanjutnya adalah knowledge management platforms. Ada Confluence, SharePoint, Notion. Selanjutnya ada kelompok Learning Management System atau LMS seperti Moodle, Docebo, serta Canvas ya. Juga ada communication platform yang populer misalnya seperti Zoom, ada juga Google Meet, Webex, dan lain sebagainya. Kelompok apps selanjutnya adalah untuk idea and innovation management seperti Miro, MindMaster, Broad Idea. Juga ada kelompok data analytics and visualization seperti Tableau ya, Power BI atau Google Data Studio. Last but not least, ini ada apps pada kelompok tools for continuous feedbacks, misalnya menggunakan SurveyMonkey atau Culture Amp. Oke, sekarang kita masuk ke conclusion ya. Knowledge workers rise fast in the era of intellectual capital, where company add value depend on employees' knowledge. Jadi pada era intelektual capital ini, perusahaan itu membutuhkan adanya nilai tambah ya, yang sangat tergantung dari pengetahuan dari employee-nya. The manager of knowledge workers is smart manager called as Chief or Knowledge Officer. Kemudian, incentive and motivation are used to motivate knowledge workers, serta yang tak kalah pentingnya adalah saat ini ada sejumlah application yang tersedia untuk mengelola knowledge workers. Assignment ke-13 ini masih berdasarkan tim project ya. Anda diminta untuk browse at least 2 example of knowledge workers and suitable apps for managing them. Provide the image and include the references. Jadi Anda diminta untuk membrowse kira-kira knowledge workers apa yang terkait dengan tema kelompoknya. Kemudian usulkan aplikasi yang bisa digunakan untuk mengelola knowledge mereka ya. Seperti biasa, save your assignment in Word atau bisa juga PowerPoint. Kemudian di store in Dropbox. Oke, ini referensi yang terpakai pada pertemuan kali ini. Oke, sampai jumpa. Salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Don't forget to watch, like, comment, share, and subscribe at Leon Abdillah. See you again.